Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, dari kelompok Marketing Management, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai STP atau Segmenting, Targeting, Positioning. Next. Selanjutnya, kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama adalah Andika Rizky, kedua Latifah Rahmi, ketiga Grafika Perdana, keempat saya sendiri Siti Namir Aisyah, dan yang kelima adalah Nudi Istifa. Next. Untuk chapter ini, chapter 7 dari Marketing Real People Real Choice dari Solomon, Marshall, dan Stewart, kita akan membahas 4 subbab terkait STP. Yang pertama adalah Target Marketing, Select and Enter Market. Yang kedua adalah Step 1, yaitu segmenting itu sendiri. Yang ketiga adalah Step 2, yaitu targeting. Dan yang keempat adalah Step 3, yaitu positioning. Next. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama kita akan membahas tentang target marketing, yaitu select and enter market. Next. Sebelum kita membicarakan pengertian dari target marketing strategi, kita tuh harus mereview kembali marketing objectives atau tujuan marketing yang sempat dibahas di awal-awal bab banget ya, sekitar di bab 1. Jadi tujuan marketing adalah untuk menciptakan nilai atau creating value, membangun relasi dengan customer atau build customer relationships, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dari customer itu sendiri, yaitu satisfy needs. Kita bisa kunci di sini adalah memenuhi kebutuhan dari customer ya, atau satisfying needs. Namun seperti yang dikatakan di slide juga, bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh customer, dengan pasti yang kita tahu background berbeda, keunikan tersendiri, beragam keinginan gitu ya, mulai dari mungkin gender, usia, golongan, dan lain-lain, serta ya tadi saya bilang, tentu masing-masing punya keunikan tersendiri, maka hal tersebut itu bisa dikatakan hal yang cukup kritikal bagi perusahaan atau cukup sulit untuk dipenuhi perusahaan, terutama dengan sumber daya yang dimiliki. Next. Nah, selanjutnya, karena tadi ya ada beragamnya kebutuhan yang dimiliki oleh customer gitu ya, keunikan tersendiri gitu. Maka ada sebuah istilah yang di buku ini tuh dikatakan sebagai market fragmentation. Nah, kalau misalnya dilihat di KBBI, fragmentation atau fragmentasi itu artinya adalah berkembang menjadi organisme baru gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau sekarang kan kayak perkembangan zaman, teknologi dan lain-lain gitu ya. Berarti kan akan semakin banyak kebutuhan yang muncul di lingkup konsumen gitu. Akan semakin banyak beragamnya tadi needs dari konsumen itu sendiri. Nah, hal ini tuh menjadi basis untuk tadi ya, istilah terminologi dari market fragmentation yang berarti itu terciptanya banyak kelompok konsumen karena keragaman kebutuhan dan keinginan yang berbeda dalam masyarakat modern. Contohnya nih, kalau misalnya di buku, itu ada satu, kayak misalnya pemilihan mau studi lanjutnya ke mana gitu, mau pemilihan lanjutan studi. Pastikan antara satu orang dengan yang lainnya itu memiliki preferensi yang beda-beda. Bahkan kayak anak kembar pun pasti punya preferensi yang beda-beda gitu. Itu kan pertimbangannya itu kriterianya seperti kayak abilities gitu, kemampuannya, background dan other factors gitu. Mungkin juga salah satunya keinginan belajarnya pengen yang mana gitu. Mungkin aja yang A pengen belajarnya tentang IT, yang B pengen belajarnya tentang economics. Itu menjadi kriteria-kriteria yang menciptakan needs itu sendiri. Dan satu hal yang juga krusial ketika menentukan kayak keinginan gitu adalah sebenarnya constraint-nya di biaya ya. Salah satunya adalah biaya. Nah, karena adanya distinct needs and wants ini, dapat dikatakan bahwa satu macam good and services mungkin tidak akan menarik seluruh pangsa pasar gitu. Kayak tadi seperti saya contohkan gitu, di goods A mungkin konsumen grup A yang akan suka, goods B bisa jadi konsumen grup B yang suka gitu, atau begitu pula yang lainnya. Next. Nah, selanjutnya
dari beragamnya kebutuhan ini gitu ya. Kalau di buku tuh dikatakan sebenarnya ada dua pilihan dari marketers. Satu, marketers itu bisa do efficient, atau kedua, marketers itu bisa do effective. Nah, untuk do efficient ini kayak seperti membuat mass marketing atau seperti memutuskan untuk sedikit mengabaikan gitu ya, perbedaan segmen pasar dan berangkat dengan satu tawaran. Bahkan kalau misalnya do effectiveness ini melihat kayak each customer preference. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman gitu ya, dan sebenarnya inti dari bab ini sendiri, apakah sebetulnya perusahaan itu bisa nggak sih melakukan keduanya gitu ya? Nah, inilah yang tadi saya bilang, sebetulnya akan menjadi inti bab pembahasan ini, bagaimana tadi perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki dapat melakukan kedua hal ini secara bersamaan. Nah, maka dari itu, tadi kan seperti yang saya bilang di awal, gitu ya, sebelum kita menjelaskan tahu gitu apa targeting marketing strategy gitu, kita harus tahu kayak overview-nya gitu, ceritanya dulu sebelum terminologi ini muncul. Nah, maka dari itu terminologi si target marketing strategy itu seperti membagi total pasar menjadi segmen yang berbeda sesuai karakteristik tertentu. Setelah itu memilih satu atau lebih segmen dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan segmen tertentu. Nah, proses untuk melakukan target marketing strategi ini disebut segmenting, targeting, positioning atau STP yang akan dibahas secara rinci di slide-slide selanjutnya. Next. Target marketing proses ini, target marketing strategi proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu segmentation. Fokus dari segmentation itu adalah bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan market segment. Yang kedua, yaitu tahap targeting, itu bagaimana segmen-segmen tadi dapat dievaluasi oleh perusahaan dan dia mau memilih untuk berfokus pada segmen yang mana. Dan tahap terakhir itu adalah positioning, di mana yaitu mengembangkan strategi marketing mix yang akan menciptakan competitive advantage pada target market yang dipilih. Nah, untuk lebih detail apa itu segmentasi, targeting, positioning akan dibahas di slide berikutnya. Next. Nah, kita masuk ke tadi, learning objective kedua, yaitu step 1, segmentation. Next. Apa sih sebetulnya segmentation itu gitu kan? Dari tadi kan kita ngomongin segmentation terus gitu ya. Jadi sebetulnya segmentation ini adalah seperti kayak dividing a larger market into smaller pieces, atau seperti proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen gitu, yang lebih memiliki kesamaan atau kesamaan kebutuhan atau kesamaan karakter. Karena kelompok-kelompok tersebut banyak dan beragam gitu ya, maka terdapat sebuah dimensi yang dapat membagi total market ke dalam kelompok-kelompok tersebut, atau disebut variable segmentasi atau segmentation variable. Kalau di buku ini tuh, segmentasi itu dibagi dua, yaitu segment consumer markets dan B2B segmentation. Next. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya banyak variabel segmentation gitu ya, atau tadi segmentation variable. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang jenisnya, yaitu segmen consumer markets. Nah, segmen consumer markets ini membagi segmentasi ke dalam 3 bagian. Yang pertama demografi, yang kedua psikografi, dan yang ketiga adalah behavior. Untuk demografi sendiri itu dibagi menjadi 6 sub, yaitu yang pertama umur atau age, yang kedua gender, yang ketiga family life cycle, selanjutnya income and social class, yang ketiga etnis, dan yang terakhir adalah place of residence. Nah, untuk bagaimana lebih detail pengertian dari masing-masing segmen, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Latifah. Terima kasih. Terima kasih, Ami. Tadi sudah disampaikan bahwa segmentasi consumer markets itu terbagi 3, yaitu demografis, psikografis, dan behavior. Di sini demografi itu pengertiannya adalah data statistik tentang suatu populasi yang mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan menggunakan data demografis, perusahaan dapat menentukan ukuran pasar potensial dan bagaimana cara mengsegmentasi pelanggan targetnya.
Lalu ada psikografis, yaitu menggunakan dari faktor-faktor psikologi, sosiologi, dan antropologi yang membangun atau membentuk segmen suatu pasar. Selanjutnya itu behavior. Behavior ini sebuah teknik yang membagi konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tindakan konsumen terhadap sesuatu, apa yang mereka rasakan, atau bagaimana konsumen memanfaatkan barang atau jasa itu sendiri. Oke, next. Pertama, segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama yaitu variabel usia. Konsumen itu biasanya memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda berdasarkan usia mereka. Misalnya, anak-anak usia 5 tahun, mereka akan memiliki keinginan yang berbeda dengan orang yang sudah berusia 20 tahunan. Keinginan anak-anak ini mungkin lebih sederhana, seperti ingin mainan berupa boneka Little Pony atau mobil-mobilan misalnya. Tentu orang yang sudah berusia 20 tahunan, keinginannya tidak lagi seperti yang diinginkan oleh anak-anak. Begitupun dengan kebutuhan. Kebutuhan orang pada usia sekolah itu akan berbeda dengan usia produktif. Contohnya, itu anak-anak pada jenjang sekolah itu akan membutuhkan buku textbook pelajarannya. Sedangkan orang-orang usia produktif, biasanya kita kenal dengan orang yang bekerja, itu biasanya akan lebih membutuhkan peralatan yang menunjang pekerjaan. Di buku teks kita dijelaskan beberapa pembagian usia dan generasi, yaitu ada anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 12 tahun, lalu remaja usia 12 sampai dengan 17 tahun, dan di usia remaja ini ada satu istilah yaitu twins, yang berusia antara 8 sampai 14 tahun. Lalu ada berikutnya pembagian generasi, yaitu generasi Z atau generasi milenial yang lahir setelah tahun 1994. Ada juga generasi Y atau Eco Boomer dan generasi X, lalu Baby Boomer. Next. Segmentasi berdasarkan demografi yang berikutnya yaitu variabel gender atau jenis kelamin. Banyak produk-produk yang diciptakan atau diproduksi berdasarkan jenis kelamin seseorang. Pemilihan baju anak-anak misalnya, yang berwarna pink atau cerah itu identik untuk anak-anak perempuan. Sedangkan warna gelap atau biru biasanya digunakan untuk anak laki-laki. Namun sekarang juga ada produk yang dibuat untuk orang-orang yang dikenal dengan metroseksual, yaitu laki-laki yang tertarik dengan dunia fashion, home design, kegiatan memasak, dan perawatan pribadi. Next. Segmentasi berdasarkan demografi yang berikutnya yaitu variabel family life cycle. Kebutuhan dan pengeluaran sebuah keluarga itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, pasangan baru menikah dan belum memiliki anak, kebutuhan dan pengeluaran mereka hanya fokus untuk berdua. Namun, jika pasangan tersebut telah memiliki anak, kebutuhannya pun akan bertambah. Contohnya, pasangan baru yang dulunya bisa tinggal di kos-kosan, kontrakan, atau apartemen, dengan memiliki seorang anak, mereka itu akan berpikir untuk membeli rumah yang lebih luas dan lebih sehat lingkungannya untuk kehidupan keluarga dan anaknya. Dari yang tadi bisa tinggal di sebuah kos-kosan, menjadi tiba-tiba butuh rumah. Di sini artinya kebutuhan mereka berubah dan pengeluaran pun akan meningkat karena adanya kebutuhan baru untuk membeli rumah tersebut. Contoh lainnya itu seperti adanya kebutuhan dalam membeli mobil yang timbul akibat bertambahnya anggota keluarga. Dari awalnya bisa menggunakan motor untuk berdua, karena pertambahan anggota keluarga membuat mereka membutuhkan mobil, seperti itu. Dalam hal seperti ini, marketer dapat membedakan konsumen dari tipe keluarga baru yang akan berkembang dengan keluarga yang sudah lama. Perubahan dalam tahapan keluarga akan mempengaruhi beragam pembelian dari kategori produk berdasarkan skala prioritas. Misalnya, keluarga baru yang awalnya berdua, setelah memiliki anak, akan mengubah skala prioritas pengeluaran keluarganya. Contohnya, dana yang biasanya digunakan untuk liburan dan jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, perlahan-lahan akan berubah digunakan untuk tabungan rencana pendidikan anak atau untuk membeli kebutuhan sang anak sendiri. Di suatu titik, skala prioritas itu akan tetap dan tidak ada penambahan. Namun akan ada perubahan dalam kebutuhannya. Misalnya, di sebuah rumah itu furnitur-furnitur yang ada sudah mulai tua, atau misalnya lemari pakaian yang sudah
tidak cukup untuk menampung barang-barang yang ada. Maka kebutuhannya yang tadi awalnya bisa pakai lemari kecil diganti dengan lemari yang lebih besar. Atau misalnya tadi sudah punya mobil yang lebih kecil dan ternyata seiring berjalannya waktu ingin improve ke mobil yang lebih besar dan lebih bagus. Gitu. Next. Segmentasi berdasarkan demografi yang berikutnya itu variabel income atau dan social class. Pendapatan seseorang itu erat kaitannya dengan kemampuan atau daya belinya. Semakin besar pendapatan seseorang, akan semakin besar kemungkinannya untuk membeli produk yang menjadi kebutuhannya atau sebuah produk yang untuk memenuhi keinginannya. Dulu, kelas sosial ini bisa dibagi menjadi 3, kelas atas, menengah, dan kelas bawah berdasarkan pendapatan. Namun, sekarang ini hal ini menjadi kurang relevan karena banyak orang atau konsumen yang memaksakan kemampuan untuk membeli suatu produk agar mereka bisa terlihat seperti apa yang ingin mereka tampilkan pada orang lain. Atau bahasanya itu kayak membangun image atau pencitraan. Jadi pembelian yang mereka lakukan itu bukan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Hal ini juga dikarenakan faktor mudahnya pemberian kredit pada konsumen, sehingga barang-barang yang tidak terjangkau pun oleh konsumen bisa dibeli dengan sistem kredit. Oke, segmentasi berdasarkan demografi dengan variabel lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dika. Terima kasih. Oke, segmentasi berdasarkan demografi, variabel berikutnya adalah terkait ethnicity atau etnis. Nggak jarang preferensi dari konsumer itu dipengaruhi oleh etnis tertentu atau etnis yang mereka miliki. Contohnya di Amerika, African American itu cenderung menyukai hip hop kultur, musik-musiknya seperti rap, segala macam. Jarang banget kalau kita lihat gitu ya, African American yang menyukai lagu rock gitu. Nah, yang kedua juga kayak kalau di Amerika ini BuzzFeed kalau dia mengengage pasar Asian Amerika atau orang keturunan Asia di Amerika itu dengan cara terkait tentang Asia itu tersendiri. Contohnya kayak 27 ciri kalau kamu dibesarkan oleh Asian ini. Ada contohnya kayak orang Jawa ini lebih suka makanan manis dibanding makanan pedas gitu. Selanjutnya. Nah, di variabel demografi yang terakhir ini adalah place of residence atau geografi. Jadi ini pendekatan di mana marketer menawarkan ke konsumen berdasarkan spesifik letak geografinya. Preferensi geografi ini juga sangat mempengaruhi. Contohnya orang yang di Jakarta ini pasti lebih sering menggunakan AC atau air conditioner dibandingkan orang-orang yang tinggal di Bandung. Atau lainnya di Indonesia ini Indomie goreng. Siapa sih yang nggak suka Indomie goreng ya kan? Indomie goreng di Sumatera itu berbeda dengan Indomie goreng pernah main di Sumatera langsung. Indominya itu biasanya kemasannya itu nggak ada saus, adanya cuma kecap dan minyak gitu. Nah, itu terkait dengan letak geografi ya. Jadi Indomie segmentasikannya berdasarkan letaknya. Kebiasaan orang-orang yang ada di Sumatera dan di Jawa itu beda. Kalau di Sumatera mungkin lebih suka makan Indomie goreng dengan cabai dibandingin pakai saus, dengan cabai rawit maksudnya. Nah, yang kedua, marketer ini punya sistem yang mendukung pembagian segmentasi berdasarkan geografi ini. Ada namanya Geographic Information System. Contohnya kayak Google Earth atau aplikasi yang serupa. Geographic Information System ini pada dasarnya menggabungkan sistem geografi dengan data konsumen berdasarkan letak geografinya ya. Jadi contohnya
Kayak misalkan di suatu daerah itu banyak kos-kosan, di suatu daerah itu dekat dengan suatu universitas, maka, eee, marketer yang contohnya ini, apa namanya, pemilik kosan itu, atau misalnya marketer yang ingin membangun kos-kosan itu cocok untuk membangun kos-kosannya di sana. Terus, contoh lainnya kayak Gojek nih, setahu saya dia menargetkan pasarnya itu dengan cara data geographic information system ini, kayak di mana sih letak-letak yang ordernya itu paling banyak digunakan. Contohnya kayak stasiun atau mungkin mall segala macam. Jadi, eee, Gojek bisa mendirikan apa namanya, ya semacam, tempat untuk, Gojeknya itu menunggu gitu, driver-nya menunggu. Terus kemudian ada sistem geotargeting, ini tuh terkait dengan, kalau kalian pernah mengunjungi suatu website yang ada di Amerika gitu, website yang punya Amerika, tapi itu biasanya bisa disesuaikan dengan di mana letak kita, berada. Nah, itu terkait dengan geotargeting itu. Jadi, nanti biasanya konten-konten yang ada di website itu bisa menyesuaikan dengan lokasi kita. Contohnya kayak misalnya kalau kita buka suatu website ternyata iklan-iklan yang ada di, website itu ternyata barang-barangnya nggak jauh-jauh yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, itu salah satu fitur yang digunakan oleh geotargeting. Selanjutnya. Nah, tadi segmen pertama itu ada segmen berdasarkan geografi, yang kedua ini segmen berdasarkan psikografi. Apa sih segmen berdasarkan psikografi itu? Segmen berdasarkan psikografi itu mengkategorikan konsumen atau consumers, berdasarkan physiological, sociological, dan anthropological. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu adalah personality. Kalau untuk personality ini sering sekali perusahaan, mencoba menawarkan barang-barangnya kepada konsumen dengan cara memberikan, gambaran terhadap brand-brand itu tersendiri atau personality brand itu sendiri. Jadi brand itu digambarkan sih. Contohnya, ramah, agresif, kompetitif, dan sebagainya. Kalau, contoh realnya mungkin kayak rokok, kayak misalnya dia menonjolkan, sifat kayak pria punya selera, atau mungkin kayak minuman berenergi, dia itu, menonjolkan kayak laki minum ini gitu. Nah, itu salah satu, terkait dengan, variabel ada lifestyle, gaya hidup. Kita tahu aspek kehidupan konsumen biasanya melihat atau membaginya berdasarkan aspek kehidupan dalam membelinya. Nah, ini kayak terkait dengan ada, activity, interest, dan opinions. Nah, kayak contohnya ini bisa dibagi berdasarkan hobi ya. Kayak misalnya orang yang suka main basket sama orang yang suka main bola gitu. Itu biasanya marketer membagi pasarnya berdasarkan, kegiatan, interest, atau opininya. Yang ketiga itu ada sosial status, eee, dia membedakan berdasarkan kelas-kelas sosialnya, eee, pasti marketer, contohnya kayak mobil mobil Lamborghini dengan mobil Avanza, pasti marketer membedakan kalau mobil Lamborghini itu, memang ditujukan untuk orang-orang yang sosial kelasnya itu berpenghasilan tinggi gitu. Sedangkan untuk yang Avanza memang berpenghasilan, rata-rata atau ke bawah. Lanjut. Untuk segmentasi yang terakhir ini ada segmen berdasarkan, behavior, di mana segmentasi ini mengkategorikan konsumer berdasarkan bagaimana dia bersikap atau merasakan atau menggunakan produk tersebut. Nah, di bagian segmen behavior ini penting sekali untuk marketer atau perusahaan mengidentifikasi mana yang user dan mana yang non-user, mana yang pengguna atau mana yang bukan pengguna. Nah, user sendiri pun bisa dikategorikan lagi, mana yang usernya light atau moderate atau heavy gitu. Mana pengusaha yang
atau user yang memang tidak bisa lepas dari atau tidak menggunakan produk ini gitu. Nah, ini gimana cara membedakannya terkait dengan ada konsep 80/20 rule atau anggapan di mana 20% user atau 20% orang yang membeli itu sangat berkontribusi sebesar 80% dari penjualan produk tersebut. Jadi penting perusahaan membedakan user dan non-user ini adalah gunanya untuk lebih fokus kepada memang yang sering membeli atau pelanggan yang memang setia terhadap produk itu. Jadi bayangin ketika penjualan sebesar 100 juta gitu ya, itu 80% itu hanya dari 20% dari jumlah pelanggan atau yang pembelinya. Nah, contohnya dengan adanya konsep ini, contoh lainnya itu kayak Starbucks ya. Starbucks itu mengubah konsep loyalty brand-nya atau loyalty strateginya dalam menggait pelanggan tetapnya dengan cara memberikan reward terhadap pembeli yang membeli dengan jumlah yang paling besar, membeli dengan pengeluaran yang paling besar, bukan dengan jumlah pembelian yang paling banyak. Nah, ini tentunya akan menggait pelanggan yang tadinya sudah sering beli, kemudian menjadi lebih membeli produknya yang lebih mahal gitu. Jadi justru ini bakal membantu Starbucks tidak hanya penjualan yang lebih banyak, tapi juga jumlah pembeliannya itu besar gitu. Terus dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini, konsep 80/20 rule ini sedikit terabaikan, meskipun pada kenyataannya 80/20 rule ini memang masih paling favorit lah yang sekarang dipraktikkan. Nah, ada yang namanya long tail concept nih. Long tail concept ini anggapan di mana kita tetap bisa mendapatkan uang tanpa harus menjual dengan jumlah yang banyak untuk satu item tertentu, tapi dengan syarat kita juga bisa menjual beberapa item lainnya. Jadi kalau 80/20 rule ini kan kita fokusnya hanya satu produk gitu ya. Satu produk yang kita jual itu harus big hit atau laris di pasaran. Tapi kalau long tail concept ini kita tidak terfokus hanya satu produk. Contohnya kayak ini tuh kayak platform-platform Amazon atau Google Play Store atau kalau sekarang kan di Indonesia kayak Shopee segala macam. Jadi ini didukung dengan adanya teknologi yang sekarang ini serba online, ya kan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyimpanan. Jadi ini mengizinkan konsep di mana kita menjual barang kita menjual barang berdasarkan ke pelanggan. Jadi kapan pelanggan butuh kita bisa memberikannya. Jadi kita nggak perlu spesifik satu produk, tapi kita asalkan bisa menjual produk-produk lainnya gitu. Nah, terus ada usage occasion, indikator di mana berdasarkan kapan sih pembeli sering membeli produk kita atau produk tertentu gitu. Jadi berdasarkan occasion atau occasion tertentu. Contohnya kayak kalau di Indonesia itu Holiko. Holiko ini kan kalau kita tahu kan kalau Holiko ini ngasih diskon untuk produk tuh kalau untuk orang-orang yang sedang ulang tahun gitu. Jadi occasion itu ya pada saat hari ulang tahun. Nah, jadi market mengidentifikasi occasion mana yang ibaratnya bisa dia gunakan untuk meningkatkan penjualan produknya. Itu traveling atau jasa-jasa traveling itu dia menaikkan harganya ketika occasion di bulan atau di waktu-waktu yang sedang liburan seperti itu. Selanjutnya itu untuk segmen behavior.
Oke, tadi dijelasin oleh Nami kan ada segmentasi ini, ada segmen market dan segmen B2B market. Nah, segmen B2B market ini apa sih B2B market itu udah dijelasin kan di pertemuan sebelumnya di bab 6 di mana secara singkat kalau penjualan ini dari organisasi ke organisasi gitu. Nah, sama dengan segmen market, B2B market juga perlu untuk dilakukan segmentasi dengan harapan untuk mengerti kebutuhan dan karakteristik potensial konsumer yang di mana hal ini adalah organisasi. Nah, gimana caranya kita mensegmentasikan customer dari B2B market ini, yaitu organisasinya sendiri. Kita harus membedakan organizational demografiknya. Seperti contohnya perusahaan manufaktur atau dia perusahaan eh, restoran makanan atau perusahaan dagang dan sebagainya itu kita harus membedakannya supaya kita bisa mengetahui atau mengerti karakteristik dari organisasi tersebut. Kemudian selain dari demografik organisasinya sendiri, eh, teknologi yang digunakan terkait produk yang dijual juga harus kita tahu. Misalnya perusahaan yang kita incar ini yang berbasis dengan teknologi. Ya berarti kita memang mengincar perusahaan yang sudah bukan konvensional gitu. Nah, yang ketiga itu user statusnya, apakah dia user atau non-user. Itu untuk B2B market. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah tadi penjelasan tentang segmentasi, untuk step yang kedua dari penjelasan STP ini adalah targeting. Targeting ini sendiri sebagai pengantar merupakan suatu tindak lanjut dari si marketer itu bagaimana menindaklanjuti atas analisis segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya seperti itu. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, targeting itu sendiri merupakan suatu step atau suatu tahapan di mana si marketer itu mengevaluasi potensi dari si segmentasi pasarnya ini. Lalu dari evaluasi tersebut si marketer mencoba untuk mengambil strategi apa sih yang kira-kiranya nanti akan digunakan dalam mentarget si marketer tersebut. Nah, di targeting ini sendiri terdapat istilah market segment yang artinya merupakan suatu cakupan dari marketing itu sendiri di mana si marketer ini kira-kira berpotensi nggak sih kalau misalkan si marketer ini menyampaikan produknya pada market segment tersebut. Next. Di sini untuk targeting itu sendiri ada beberapa fase. Di sini kami coba sampaikan 3 fase dari targeting itu sendiri. Yang pertama merupakan evaluate market segment, di mana nanti dari beberapa segmen yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, itu dievaluasi kira-kira si marketers itu akan mentargetkan segmen yang mana seperti itu. Lalu yang kedua, fase kedua merupakan develop segment profiles, dan di mana si marketer ini pada fase kedua mencoba mendevelop, artinya menyesuaikan dan kira-kira meningkatkan potensi si segmen itu, kira-kira harus seperti apa sih marketers menggunakan strategi marketingnya untuk mentarget si segmen tersebut. Lalu yang fase terakhir dari targeting ini memilih targeting strategi. Jadi ini merupakan suatu istilahnya tujuannya dari si targeting itu sendiri. Nanti akan dibahas beberapa targeting strategi yang bisa digunakan oleh marketers untuk target si segmen pasar tersebut. Bisa di next, kita masuk ke fase yang pertama. Fase yang pertama itu seperti saya jelaskan tadi sepintas, evaluate market segment, di mana di sini ada 3 tahapan dalam mengevaluasi market segment. Yang pertama, kita sebagai marketer tuh melihat dulu kira-kira si segmen pasar ini
kebutuhannya apa, lalu kira-kira si segmen pasar yang satu dengan segmen pasar yang lain tuh memiliki kebutuhan yang sama atau enggak gitu. Misalkan kalau misalkan sama sekali berbeda, nanti strateginya misalkan strategi A. Kalau misalkan sekiranya strateginya sama, kita anggap dua segmen ini sebagai satu segmen pasar seperti itu. Jadi dengan evaluasi ini setidaknya si marketer bisa menentukan strategi targeting mana yang efektif seperti itu. Lalu untuk poin yang kedua, apakah si marketer ini bisa mengukur si segmen pasar ini. Maksud mengukur di sini merupakan seberapa besar gitu si target market ini. Apakah kalau misalkan dalam cakupan besar berarti strategi yang digunakan mungkin akan lebih berfokus pada kuantitinya untuk memenuhi kebutuhan si market ini. Kalau misalkan hanya secara spesifik mungkin lebih bisa dalam pengembangan produk seperti itu dan lain sebagainya. Lalu untuk poin yang ketiga ini terkait masih berhubungan sama yang poin kedua tadi, dan di poin ketiga ini si marketer lebih meninjau seberapa profitable si market ini dan apakah market ini akan istilahnya bertahan untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi tidak hanya menargetkan segmen yang hanya untuk saat itu saja, tapi kira-kira potensi kedepannya apakah bisa berkelanjutan atau enggak seperti itu. Next. Untuk poin yang keempat, can marketing communication reach segments. Jadi di sini lebih ke penyesuaian dari si pasar, si market tersebut kira-kira bisa terjangkau nggak ya oleh si marketer tersebut. Contohnya kayak misalkan kalau misal di orang-orang atau masyarakat yang punya akses televisi atau internet, itu pasti si marketers akan lebih mudah gitu kan dalam menyampaikan iklan-iklannya atau mempromosikan produknya gitu. Kalau misalkan untuk masyarakat yang belum belum punya akses untuk televisi atau internet, mungkin itu akan sedikit kesulitan dan perlu strategi targeting yang berbeda gitu apabila dibandingkan dengan masyarakat yang sudah memiliki akses yang cukup baik terhadap internet seperti itu. Lalu yang poin terakhir, can the marketer adequately serve the needs of the segment di sini. Jadi si marketers mencoba untuk kira-kira bisa nggak ya dari segmen pasar yang ada dengan potensi yang mereka miliki tuh si marketer memenuhi kebutuhan si marketsnya. Kalau misalkan kira-kira marketersnya kurang bisa memenuhi gitu, sebaiknya digunakan strategi yang yang sesuai gitu dengan market yang ada seperti itu. Lalu untuk fase kedua bisa di next. Fase kedua dari proses targeting ini adalah develop segment profile, di mana seperti kita tadi dengar penjelasan dari teman-teman juga bahwa segmen pasar itu kan memiliki beberapa profile yang berbeda gitu di tiap segmennya. Itu bisa dilihat dari segi demografisnya, dari segi lokasinya, dari segi lifestyle, dan misalkan dari segi gender atau lain sebagainya seperti itu. Nah, dari beberapa segmen profile yang ada, si marketers itu harus bisa mendevelop produknya dan cara mereka mentargetkan si marketersnya. Contohnya jadi kayak misalkan untuk demografis deh kita ambil untuk mau memasarkan produk untuk masyarakat yang berusia muda gitu, katakanlah generasi milenial atau generasi Z seperti itu kan. Kita tahu bahwa profil dari segmen pasar anak muda itu mereka lebih cenderung menghabiskan waktu di internet atau sosial media. Nah, maka dari itu kita sebagai marketer mentargetkan si anak-anak muda ini dengan pendekatan sosial media, misalkan membuat iklan di Instagram, Facebook yang sekiranya mereka sering akses seperti itu. Jadi di fase ini juga cukup penting karena setelah kita tahu segmen pasar yang ada tuh kita harus bisa menyesuaikan kira-kira strategi seperti apa sih yang perlu kita gunakan untuk nantinya mentarget si
market tersebut. Boleh di next untuk fase yang ketiga dan merupakan fase terakhir dari targeting ini sendiri, yaitu choose a marketing strategy. Nah, di buku ini sih dijelaskan ada 4 marketing strategi dan perlu digarisbawahi bahwa ini tuh sifatnya kondisional. Jadi maksudnya bukan yang satu lebih baik daripada strategi yang lain, tapi di sini tuh lebih ke penyesuaian aja gitu. Kira-kira kalau misalkan segmen pasarnya seperti ini, cocoknya menggunakan strategi yang seperti apa kayak gitu. Dan di sini kami coba menyampaikannya dalam bentuk grafis di mana ada 4 marketing strategi. Yang pertama itu undifferentiated targeting strategy. Di sini kalau dari gambar tuh bisa teman-teman lihat juga ya bahwa marketing strategi di bagian pertama ini istilahnya tidak pandang bulu alias sapu jagat gitu. Jadi maksudnya si marketers tuh punya sumber daya yang cukup banyak yang untuk mentargetkan market yang cukup luas gitu. Dalam artian contohnya di sini kita ambil contoh misalkan Walmart atau supermarket kayak gitu kan, baik Walmart atau supermarket itu sendiri juga menyediakan kebutuhan dari pelanggan yang cukup beragam seperti itu, dan pelanggannya pun bisa kita lihat lebih beragam gitu daripada produk lain gitu. Maksudnya kalau misalkan ke supermarket kan yang datang nggak cuma anak muda aja, nggak cuma orang tua aja, tapi segala golongan usia, segala status sosial gitu. Jadi lebih luas lebih luas jangkauannya dan lebih banyak juga produk yang ditawarkan seperti itu. Lalu untuk strategi yang kedua itu ada differentiated marketing. Nah, ini sedikit berbeda dari undifferentiated. Jadi di sini si marketer tuh menawarkan satu atau beberapa jenis produk ke segmen-segmen tertentu. Kalau misalkan undifferentiated itu kan tadi ya udah sapu jagat aja gitu semuanya. Kalau misalkan ini tuh lebih spesifik tapi nggak cuma satu gitu. Jadi menawarkan beberapa produk ke beberapa kelompok kayak gitu. Misalkan di sini contohnya GM, General Motors, itu memiliki beberapa produk yang ditargetkan untuk beberapa segmen status sosial gitu. Misalkan kalau misalkan di buku dijelaskan untuk untuk tipe Cadillac dan book produk itu ditujukan untuk market yang segmentasi kelas sosial atas seperti itu. Untuk Chevrolet dan lain sebagainya itu digunakan misalkan untuk market yang misalkan ingin untuk hemat energi seperti itu. Jadi lebih disesuaikan dengan segmen-segmen pasar yang ada seperti itu. Lalu marketing strategi yang ketiga itu concentrated marketing. Ini lebih spesifik lagi dari differentiated, di mana si marketer menawarkan satu atau lebih produk tapi hanya untuk satu kelompok atau satu segmen tertentu seperti itu. Contohnya, kalau misalkan di buku dijelaskan itu ada company namanya Great Call Wireless, di mana Great Call Wireless ini merupakan suatu perusahaan yang sebenarnya nggak besar-besar amat gitu, tapi dia tuh menawarkan suatu produk berupa handphone yang didesain khusus untuk digunakan para orang tua seperti itu. Jadi di sini target pasarnya itu ya orang tua aja gitu maksudnya. Jadi makanya mereka mendesain si gadgetnya disesuaikan dengan kebutuhan para orang tua tersebut, misalkan dengan tampilan font yang lebih besar atau misalkan lebih user friendly dalam penggunaannya seperti itu. Jadi dalam concentrated marketing ini lebih disesuaikan terhadap kebutuhan satu segmen pasar seperti itu. Nah, untuk yang terakhir marketing strategi ini istilahnya ada customized marketing, di mana kalau di sini lebih fleksibel dan di sini tuh istilahnya idealnya memang seperti ini, maksudnya si marketers itu lebih menyesuaikan dengan apa yang segmen pasar inginkan seperti itu. Jadi kalau misalkan si segmen pasar milenial perlunya hal yang dinamis dan menarik, kalau misalkan untuk segmen pasar
usia lebih lebih senior gitu, lebih butuh produk yang ya udah simple-simple aja yang lebih mudah digunakan gitu. Jadi di sini si marketers atau si perusahaan tuh lebih memenuhi bukan semua sih, lebih memenuhi banyak segmen pasar kebutuhannya gitu. Jadi lebih dipenuhi satu-satu seperti itu. Next. Nah, di sini untuk coba meringkas dari 4 strategi marketing itu kami coba sampaikan dalam bentuk tabel. Di sini bisa teman-teman lihat juga kalau misalkan unidentified itu kelebihannya bisa lebih efisien karena ini kan istilahnya sapu jagat gitu, banyak produk untuk banyak target pasar seperti itu. Jadi istilahnya nggak perlu boros-boros dalam melakukan advertising, untuk pengembangan juga istilahnya lebih mudah seperti itu. Lalu untuk differentiated ini kelebihannya bisa istilahnya mengkoneksikan satu produk ini untuk beberapa segmen kayak gitu. Jadi walaupun perusahaan ngeluarinnya cuma satu produk nih, cuman produk ini tuh nggak cuma laku di satu segmen pasar aja, tapi di beberapa pasar juga bisa kayak gitu contohnya. Lalu yang ketiga, concentrated ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang tadi saya sebutkan itu yang belum terlalu besar dan keuntungannya jadi lebih fokus si perusahaan tersebut. Karena kan kalau misalkan perusahaan dengan kapasitas yang tidak terlalu besar juga kan sumber dayanya terbatas kayak gitu, makanya mereka lebih sering menggunakan strategi marketing yang concentrated di mana mereka hanya berfokus pada satu segmen pasar seperti itu. Dan kalau misalkan customize ini contohnya kalau menurut kami itu seperti perusahaan food and beverage seperti itu, di mana food and beverage ini menyediakan beberapa menu yang disesuaikan atau menyesuaikan dengan keinginan si pelanggan seperti itu. Mungkin untuk targeting penjelasannya kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Step terakhir dalam target marketing proses adalah positioning. Positioning ini sendiri, sebenarnya apa sih positioning itu? Positioning means developing a marketing strategy to influence how a particular market segment perceives a good or service in comparison to the competition. Jadi, intinya adalah penempatan posisi atau positioning ini adalah bagaimana suatu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran dalam rangka mempengaruhi bagaimana suatu segmen pasar dalam menerima produk kita dibandingkan dengan produk pesaing seperti itu. Positioning ini dititik beratkan pada bagaimana consumer atau konsumen dalam menerima produk kita. Nah, contoh konkretnya adalah mungkin dalam pengiklanan ya, dulu mungkin ada yang namanya Kijang Innova. Nah, Kijang Innova, jadi positioning ini terkait erat dengan branding ya. Jadi Kijang Innova dia mendeskripsikan produk mereka sebagai mobil keluarga. Nah, dari deskripsi produk tersebut akan tercipta kesan dalam benak masyarakat bahwa Kijang Innova itu mobil keluarga seperti itu. Oke, berikutnya. Ini adalah tahap-tahapan dalam penempatan posisi atau positioning. Pertama yaitu analyze competitors' positions. Step pertama itu sebagai gambaran, nanti akan dijelaskan lebih mendalam. Pertama adalah tentunya menganalisa posisi dari pesaing dalam suatu pasar. Apakah mereka berada pada segmentasi yang sama dengan kita, kemudian apakah konsumen yang dituju itu sama. Kemudian step 2 yaitu define your competitive advantage. Jadi ini adalah dari sisi perusahaan berusaha mendefinisikan apa sih keunggulan dari produk kita
yang menjadikan produk kita lebih unggul dari produk pesaing. Kemudian step 3 yaitu finalize the marketing mix. Marketing mix itu sendiri adalah bauran pemasaran. Jadi ini terkait dengan kegiatan-kegiatan atau variabel yang berada dalam kegiatan pemasaran, yaitu biasa kita kenal dengan 4P ya, product, price, promotion, place. Nah itu di step 3 ini difinalisasi untuk kemudian di step 4 yaitu evaluate responses and modify as needed. Nah ini terkait dengan mengevaluasi respon dari konsumen atau segmentasi pasar itu dan memodifikasi produk kita disesuaikan dengan respon dari konsumen atau segmen pasar tersebut. Ya, ini adalah step pertama menganalisa posisi dari pesaing. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam step pertama ini adalah pertama yaitu what competitors are out there. Jadi apa saja sih sebenarnya pesaing dari produk yang akan kita keluarkan. Kemudian how does the target market perceive them? Bagaimana pasar itu menerima produk-produk dari pesaing kita. Kemudian perlu dipertimbangkan juga, aside from direct competitors in the product category, are there other goods or services that provide similar benefits? Nah, jadi di sini di buku juga dijelaskan mungkin ada dua pesaing ya, pesaing yang direct dan yang indirect gitu. Nah, untuk pesaing secara langsung atau direct competitor itu karakteristiknya adalah produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen itu sama. Berbeda dengan pesaing tidak langsung atau indirect competitor, itu mereka menawarkan layanan yang sama, namun memenuhi kebutuhan dari konsumen itu secara berbeda. Ini bisa kita lihat dari contoh di dunia nyata ya. Itu seperti Bluebird versus taksi online dulu. Nah, Bluebird itu mereka kan sama-sama memberikan Bluebird dan taksi online sama-sama memberikan pelayanan berupa transportasi bagi masyarakat. Namun menyediakannya dengan cara yang berbeda. Bluebird itu tidak menggunakan media online sama sekali dulu ya. Kemudian taksi online menggunakan media internet sehingga lebih mudah dalam memesan dan sebagainya. Nah, dari contoh tersebut, kemudian Bluebird pada akhirnya beralih dan ikut menggunakan strategi pemasaran menggunakan media internet sehingga dapat mengimbangi permintaan dari konsumen gitu. Oke. Kemudian step 2 yaitu define competitive advantage. Dalam step ini yang perlu diperhatikan adalah provide a reason why consumers will perceive the product as better than the competition. Jadi memberikan alasan kepada konsumen. Sebenarnya keunggulan dari produk yang kita tawarkan itu apa sih? Mengapa produk kita lebih bagus daripada produk dari kompetitor? Kemudian di sini juga positioning statement ya. Itu diperlukan dalam step ini. Positioning statement itu lebih seperti slogan ya. Jadi isinya adalah pernyataan yang memuat intisari dari produk kita. Kemudian ini erat dengan strategi komunikasi di mana memfokuskan pada citra yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Jadi kita memberikan image ya bahwa produk kita itu seperti apa sih gitu. Apa yang bisa ditawarkan oleh produk kita. Seperti itu. Kemudian positioning statement. Ya, ini penjelasan lebih lanjut.
Seperti yang telah saya jelaskan tadi, positioning statement ini kurang lebih seperti slogan ya. An expression, jadi ini memberikan citra, semacam citra tentang produk kita kepada konsumen, ya, sehingga mereka dapat menerima produk kita itu sebagai, oh, kalau misalkan produk otomotif, ya, yang seperti dicontohkan di awal tadi, Kijang Innova, oh itu mobil keluarga. Jadi untuk konsumen-konsumen yang berorientasi pada membeli mobil keluarga, oh itu akan cenderung ke Innova seperti itu. Jadi di hal-hal yang perlu diperhatikan dalam positioning statement ini, pertama adalah the segment to which the product is targeted. Jadi segmentasi dari produk tersebut itu di mana. Kemudian diferensiator di sini disebutkan the most important claim. Jadi pembeda dari produk tersebut dalam pasar dibandingkan dengan pesaing. Kemudian the most important piece of evidence. Jadi bukti kuat yang didapat tentunya dari respon konsumen ya, bahwa produk kita ini berbeda dengan produk dari pesaing. Kemudian step berikutnya adalah finalize the marketing mix. Jadi ini terkait dengan menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix, yaitu tadi ya, produk 4P. 4P, kemudian difinalisasi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah the elements of marketing mix must match the selected segment. Tentu saja elemen-elemen dalam marketing mix ini yang terdiri dari 4P tadi itu harus sesuai dengan segmen yang dipilih. Kemudian the good or service must deliver benefits that segment values. Atau produk atau layanan harus memberi manfaat yang dikehendaki oleh segmen yang dipilih. Dan terakhir, it must add value and satisfy. Jadi produk kita ini harus diperhatikan dan dijamin bahwa produk itu akan memberi nilai tambah atau memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian step terakhir dari positioning yaitu evaluate responses and modify as needed. Jadi perubahan itu adalah suatu keniscayaan, teman-teman. Ketika produk itu ditempatkan dalam suatu segmen pasar tertentu, faktornya itu banyak sekali dalam menentukan apakah itu akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, perubahan yang terjadi misalkan dalam masa pandemi COVID ini, itu akan mendorong beberapa produk untuk di repositioning atau diposisikan kembali. A change in positioning strategy is repositioning. Jadi perlu penempatan kembali dari suatu produk tersebut dari satu segmen ke segmen yang berbeda. Mungkin contoh konkretnya ya di dunia nyata, mungkin teman-teman sebagian sudah pernah mendengar bahwa Thai Airways yang basisnya itu bisnis pelayanan penerbangan ya, itu dengan secara drastis mereka banting setir istilahnya untuk berjualan roti goreng ya, untuk memenuhi income mereka. Nah, tapi karena mereka cukup jeli dalam melihat segmen pasar, mereka akhirnya juga dapat menerima keuntungan yang cukup besar dari penjualan roti goreng tersebut. Gitu. Jadi semuanya tergantung ke bagaimana perusahaan melihat celah di pasar. Kemudian ini disebutkan juga ada retro brands ya. Sometimes some products rise from the ashes to ride a new wave of nostalgia and return to marketplace as retro brands. Retro brands ini seperti produk retro ya, atau produk-produk vintage. Mungkin teman-teman
pernah dengar ya, jadi produsen sepatu Nike itu mereka cukup cerdas juga dalam melakukan positioning ini. Jadi mereka bisa mengeluarkan produk. Nah, contohnya itu adalah sneakers lama dengan model lama yang vintage namun klasik dan kira-kira dinilai masih bisa diterima oleh kalangan muda zaman sekarang, itu mereka keluarkan kembali. Seperti mungkin Air Jordan 1 itu kan pertama kali dikeluarkan itu sepatu tahun 80-an, tapi karena Nike mampu melihat bahwa produk ini itu produk vintage, ini ikonik, punya model yang bagus dan kemungkinan besar bisa diterima oleh masyarakat zaman sekarang, dikeluarkan kembali. Nah, tapi justru produk ini tidak ketinggalan zaman karena akhirnya diterima dengan baik oleh konsumen seperti itu dan menjadi produk vintage. Ya. Brand personality. Brand personality ini adalah secara bahasa ya, itu adalah memberikan suatu kesan berbeda pada produk atau memberikan karakter kepada produk. Nah, ini dalam pengembangannya dapat menjadi brand anthropomorphism. Ini jadi memberikan kesan atau menaruh karakter manusia pada suatu brand. Ini bisa dilihat dari misalkan produsen ban Michelin. Itu kan mereka image logo dari produsen ban tersebut kan berbentuk manusia. Kemudian bisa dilihat juga dari McDonald's. Ya. McDonald's jelas menggunakan badut, ya. Menggunakan figur manusia sebagai brand dari mereka. Part of creating a brand personality is to develop an identity for the product. Jadi dalam brand personality ini yang dititik beratkan adalah mengembangkan identitas yang membedakan dengan produk lain. Nah, kemudian di sini juga disebutkan mengenai perceptual map. Jadi perceptual map ini adalah teknik ya, teknik penggambaran atau nanti akan dijelaskan ya di slide berikutnya, itu adalah suatu bentuk teknik diagram yang menggambarkan lokasi atau posisi produk atau brand di mata pelanggan relatif dengan brand pesaing. Ya, ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh perceptual map mengenai magazines ya, woman magazines atau majalah wanita. Ini diambil dari buku. Jadi mungkin ini akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya ya. Namun secara singkat, ini seperti ini, self, folk, cosmopolitan, glamour. Ini mereka dalam posisi berdekatan, berada pada posisi kanan atas ya. Ya, berdekatan itu karena mereka menawarkan produk yang mirip ya. Jadi majalahnya itu mirip. Mereka berada pada segmen upscale atau pada segmen kelas atas, kemudian menawarkan informasi mengenai fashion. Kemudian untuk Family Circle, Redbook, Women's World ini juga berada pada posisi berdekatan. Ini berarti mereka menawarkan produk yang kurang lebih sama. Nah, perusahaan ini yang berani dan cerdas ya, itu akan menempatkan produk baru pada area yang kosong, yang cenderung berjauhan dari produk-produk yang berdekatan ini. Nah, itu apabila mereka beruntung, mereka bisa menciptakan suatu segmentasi baru yang akan menumbuhkan kalangan konsumen yang baru juga. Nah, terobosannya itu akan menjadi suatu semacam breakthrough ya teman-teman, atau terobosan, produk terobosan. Nah, contohnya adalah mungkin dulu waktu pertama kali smartphone muncul ya, itu kan suatu terobosan juga. Itu mereka bisa
HP bukan, tapi HP iya, tapi komputer juga iya gitu. Jadi mereka berada pada area yang cenderung kosong di grafik ini gitu. Jadi tapi karena mereka mampu melihat pasar dengan jeli, akhirnya produk tersebut juga berkembang dan sekarang jadi setiap orang menggunakan smartphone. Ya, sekian. Selanjutnya bisa kembali ke Ami ya untuk menutup presentasi ini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Grafika untuk presentasi pada chapter 7. Sekian presentasi terkait STP. Semoga teman-teman memiliki pemahaman yang lebih terkait STP ini seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ketika diskusi pada kelas di hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.